Kalian pasti baru tahu, ada beato yang semasa hidupnya pernah berkarya di Indonesia, terlebih khusus di Keuskupan Manado. Penasaran kan? Yuk kita bahas dalam edisi Kisah Orang Kudus. Nah, jadi gini guys. Ternyata ada beato yang ketika hidup ia pernah berkarya di wilayah Keuskupan Manado, tepatnya di paroki Kokoleh. Namanya adalah Beato Juan Alonso, seorang imam dari kongregasi MSC. Dia berkarya di Indonesia pada rentang tahun 1963 sampai 1965. Ceritanya dari Filipina, Pastor Juan Alonso menuju ke Indonesia, tepatnya ke tanah Minahasa. Dia tiba bersama Uskup Emeritus Keuskupan Manado, Monsinyur Joseph Suatan, yang saat itu baru menyelesaikan masa novisiatnya di Filipina. Di Minahasa, ia sering berpergian menggunakan jubah putih dan kalung salib. Tidak peduli bila jubah itu kotor atau berdebu. Pastor Alonso adalah seorang misionaris yang pantang mundur. Dilandasi dengan jiwa penjelajahnya, ia memasuki kampung-kampung yang sulit di tanah Minahasa. Sejauh ratusan kilometer pun ditempuhnya dengan berjalan kaki atau menggunakan motor besarnya, bahkan menggunakan kuda. Ketika ditempatkan di paroki Kokole, ia merasa masih banyak wilayah yang lebih sulit dan jarang dikunjungi pastor karena imam terbatas. Jiwa penjelajahnya membawa dia kemana saja dengan motor besarnya. Tidak heran misalnya, namanya sebagai pastor pembaptis tercatat juga di buku baptis paroki Langoan yang berada di bagian selatan Minahasa dan memiliki banyak stasi. Ia juga tercatat mengunjungi berbagai paroki seperti Laikit, Watulinei, Ratahan, dan Stasi Belang. Bagi Monsinyur Suatan, jiwa penjajah Pastor Alonso menyemangati dia dalam melayani umat dimanapun ia berada. Ia menghabiskan 2 tahun untuk berkarya di tanah Minahasa. Kemudian ia menghabiskan sebagian besar karya pastoralnya di El Quiché, Guatemala, Amerika Tengah, tempat di mana ia menerima mahkota kemartirannya. Di Guatemala, para imam MSC tidak hanya mengajarkan bagaimana harus berdoa, mereka juga membawa harapan, mengajarkan baca tulis, mengajarkan kebersihan, dan mengajarkan martabat manusia. Namun perubahan itu membuat takut pada tuan tanah dan elit korup. Mereka merasa kekuasaan mereka terancam. Maka konspirasi kelam pun dimulai. Target mereka tentu saja gereja. Para misionaris dan katekis adalah sasaran utama mereka. 4 Juni 1980, Pastor Jose Maria ditembak dari belakang. 10 Juni 1980, Pastor Faustino tewas dengan luka tembak di wajah. 15 Februari 1981, Pastor Juan Alonso diculik, disiksa, lalu dieksekusi dengan 3 peluru di kepalanya. Selain para misionaris tersebut, 7 kaum awam yang menjadi pendamping pastoral mereka juga ditembak dalam kurun waktu yang sama. Kini kemartiran mereka diakui secara resmi oleh gereja melalui misa beatifikasi di Katedral Santa Cruz del Quiché, Guatemala pada 23 April 2021. Kita menjadi ingat ungkapan Latin, Sanguis Martyrum Semen Christianorum. Darah para martir adalah benih orang-orang Kristiani. Semoga doa Beato Juan Alonso membuat umat Katolik di Keuskupan Manado dan Indonesia semakin bertumbuh dalam iman, harap, dan kasih. Dan semoga semangat kemartirannya menginspirasi kita semua ya. Bye-bye.